Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 IK4A akan mempresentasikan terkait teori person job fit. Boleh di next. Anggota kami yang ada yang bernama Agustin Katarina dengan NIM akhir 117, lalu ada Talita Kirana Tias dengan NIM akhir 118, dan ada Fania Ayu dengan NIM akhir 179. Boleh di next. Yang pertama yaitu pengertian. Teori person job fit atau kesesuaian kepribadian pekerjaan. Teori dikemukakan oleh John Holland. Teori person job fit adalah kesesuaian antara kemampuan karyawan dengan tuntutan tanggung jawab yang dibebankan di tempat kerja dengan melihat seluruh kompetensi yang dimiliki oleh karyawan. Teori ini mengungkapkan bahwa terdapat kecocokan karakteristik karyawan dengan lingkungan pekerjaan yang berefek pada peningkatan kepuasan diri pada karyawan, begitupun sebaliknya. Selanjutnya yaitu ada indikator. Indikator person job fit ada dua, yaitu demand abilities fit dan juga need supplies fit. Demand abilities fit itu pengetahuan dan kemampuan karyawan sesuai atau cocok dengan pekerjaannya saat ini. Kemampuan karyawan meliputi pendidikan, pengalaman, dan juga bakat. Yang kedua yaitu ada need supplies fit, yaitu organisasi mampu menyediakan kebutuhan karyawan sebagai bentuk penghargaan selama melakukan pekerjaannya, seperti gaji yang layak, pengembangan karir, lingkungan kerja yang nyaman, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu ada tipe person job fit. Yang pertama yaitu ada realistik, yaitu lebih pada kegiatan fisik dan juga teknikal. Yang kedua yaitu ada investigatif, jadi lebih pada kegiatan analitik dan berpikir riset. Yang ketiga yaitu ada sosial, yaitu lebih pada kegiatan sosial dan juga membantu orang lain. Yang keempat yaitu ada konvensional, yaitu lebih pada taat aturan dan juga sistematis. Yang kelima yaitu ada enterprising, yaitu lebih pada kegiatan leadership dan juga manajerial. Yang keenam yaitu artistik, lebih kepada kegiatan mengembangkan kreativitas secara bebas. Oke, selanjutnya ada kelebihan dari teori person job fit sendiri. Yang pertama, kelebihannya adalah meningkatkan kepuasan kerja. Jadi, ketika individu ini memiliki keterampilan yang sesuai dengan apa yang akan dia kerjakan atau pekerjaan dia, maka mereka akan cenderung merasa lebih puas atau termotivasi. Nah, hal inilah yang nanti akan meningkatkan kinerja dari individu itu sendiri. Yang kedua, ada meningkatkan produktivitas. Nah, ini berkesinambungan dengan poin yang pertama tadi. Jadi ketika si individu ini merasa termotivasi untuk melakukan pekerjaannya, maka itu juga akan meningkatkan produktivitas kerjanya. Lalu yang ketiga, itu mengurangi turnover. Jadi karyawan yang merasa sudah cocok dengan pekerjaannya atau sudah sesuai dengan antara kemampuan yang dia miliki dan juga pekerjaannya, dia akan merasa cenderung bertahan lebih lama di pekerjaan tersebut. Jadi ini akan menguntungkan organisasi karena akan mengurangi biaya perekrutan dan juga pelatihan. Lalu yang keempat ada mendukung seleksi karyawan. Jadi teori ini nantinya akan membantu organisasi dalam merancang proses seleksi yang sesuai, yang fokus dan terarah karena sudah sesuai dengan kompetensi dari kandidat tersebut terhadap pekerjaan yang akan dilakukan. Lalu selanjutnya ada kekurangan dari teori person job fit. Yang pertama ada kurang mempertimbangkan konteks organisasi. Yang dimaksudkan di sini adalah karena person job fit ini cenderung atau terlalu menekankan antara kecocokan um, kemampuan individu dengan pekerjaan yang akan dilakukan, jadinya uh, teori ini sedikit mengesampingkan terkait dengan budaya organisasi atau dinamika dalam tim. Lalu kurang fleksibel terhadap perubahan pekerjaan. Jadi pekerjaan itu bersifat dinamis ya. Akan ada perubahan-perubahan dalam pelaksanaannya. Sedangkan teori person job fit sendiri ini cenderung statis karena dia berfokus pada kesesuaian saat perekrutan. Jadi jika ada suatu perubahan, mungkin yang awalnya individu ini sudah cocok,
mungkin bisa saja ke depannya sudah tidak relevan lagi. Jadi teori ini kurang adaptif terhadap perubahan. Lalu yang ketiga ada mengabaikan potensi pengembangan. Eh, yang selanjutnya juga ada resiko bias penilaian, di mana eh, penilaian sudah sesuai misalnya antara kompetensi dengan pekerjaan. Namun saat proses rekrutmen akan ada bias dari rekruter sendiri untuk melakukan penilaian. Misalnya rekruter melakukan penilaian secara subjektif di samping dari penilaian kompetensi tadi. Selanjutnya, Oke, selanjutnya ada pengaruh person job fit terhadap organisasi. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, person job fit ini sangat erat berkaitan dengan organisasi dengan kemampuan yang mereka miliki. Nah, selanjutnya person job fit ini merupakan salah satu aspek penting yang dapat membuat komitmen organisasi tersebut meningkat, di mana dengan adanya kesesuaian antara karakteristik pekerjaan dengan pemenuhan kebutuhan individu untuk melakukan tugas tersebut akan mempererat keterikatan pegawai pada pekerjaannya sehingga pegawai akan lebih berkomitmen terhadap apa yang mereka kerjakan eh, dan apa yang mereka lakukan. Nah, konsep ini mencakup kemampuan berdasarkan tuntutan pekerjaan dan kemampuan karyawan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Subudi pada tahun 2017, beliau menemukan bahwa orang yang cocok dengan pekerjaan yang memiliki persepsi menemukan persepsi yang positif dan signifikan tentang komitmen mereka terhadap organisasi. Semakin dekat seseorang tersebut dengan pekerjaannya, semakin dekat pula mereka dengan organisasi dan akan berdampak positif terhadap organisasi organisasi tersebut. Lalu selanjutnya ada pengaruh person job fit terhadap kepuasan pekerja. Menurut Kebel dan Deru, pada tahun 2002, person job fit diartikan sebagai karyawan harus mampu menyesuaikan pekerjaan yang ada dengan kemampuan yang mereka miliki, di mana karyawan akan melakukan penyesuaian dan selalu memberikan kepuasan walaupun tidak ada persamaan antara pekerjaan yang mereka ambil dengan kemampuan yang mereka miliki. Perlu adanya kesesuaian antara person job fit dengan pekerjaan. Kesesuaian kepribadian pekerjaan didasarkan dari kesesuaian karyawan dengan pekerjaannya. Dengan sesuainya karakteristik tugas pekerjaan dan kebutuhan individu dalam melaksanakan sesuatu akan membuat ikatan anggota semakin kuat saat bekerja. Dan dengan komitmen tinggi anggota tersebut akan menciptakan kepuasan kerja dari masing-masing anggota di dalam organisasi. Boleh di next? oke, selanjutnya ada implementasi dari teori person job fit sendiri, di mana yang ini ada kasus program Nusantara Sehat yang dilakukan oleh Kemenkes RI itu membutuhkan tenaga kesehatan. Jadi yang menempatkan tenaga kesehatan seperti dokter, perawat atau bidan di puskesmas DTPK untuk meningkatkan akses kesehatan. Nah, di sini program Nusantara Sehat sendiri yang dijalankan oleh Kemenkes ini melakukan implementasi persejopit dalam upaya seleksi kompetensi dan juga penempatan pekerja. Ini dilakukan berdasarkan dua aspek yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu need supply fit dan juga demand abilities fit. Di mana demand abilities fit itu apakah kemampuan seseorang atau kompetensi seseorang sudah cukup fit terhadap pekerjaan yang akan dilakukan. Nah, ini bisa dilakukan melalui seleksi kompetensi, jadi melalui tes teknis dan juga psikologis. Kalau kasusnya dalam program Nusantara Sehat ini dipastikan bahwa setiap kandidat itu mempunyai keterampilan, misalnya dokter bedah minor dan juga tahan stres di DTPK. Selanjutnya ada need supply fit-nya, di mana pemilihan tenaga kesehatan itu dipilih berdasarkan berbagai indikator, salah satunya dari semangat pengabdian. Nah, nantinya ini juga seperti yang dijelaskan tadi, di mana pekerjaan tersebut bisa memenuhi kebutuhan atau harapan seseorang. Nah, dalam kasus
program Nusantara Sehat ini karyawan nantinya akan diberikan insentif berupa gaji agar dapat menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing karyawan. Boleh di next? Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami terkait teori person job fit. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.